Oke, jadi untuk pembuatan prosedur dan ini kita bicara soal apa yang biasanya dikerjakan oleh welding inspector adalah ya kita membuat PQR. Jadi dari welding engineer kita peroleh yang namanya preliminary WPS atau PWPS. Ini itu seperti draft WPS yang mau diuji. Kira-kira nanti prosedurnya seperti apa, parameter lasnya bagaimana. Nah, itu yang akan diuji. Bentuknya kurang lebih hampir sama WPS, tetapi belum tahu hasilnya. Karena itu kita harus nguji preliminary WPS ini. Nah, ngujinya itu adalah tanggung jawab dari welding inspector ya. Nanti welding inspector akan bertanggung jawab lagi kepada welding engineer. Jadi kalau ketika melakukan PQR ternyata ada kendala, misalnya ada cacat, selalu muncul cacat, selalu hasilnya tidak sesuai, maka si welding inspector komunikasi dengan welding engineer. Nah, kemarin sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa video soal gimana sih melakukan PQR. Nah, garis besarnya adalah kalau kita mau buat PQR, pertama itu kita harus buat yang namanya kupon tes atau tes kupon. Tes kupon itu apa? Tes kupon itu adalah ya benda kerja yang dibuat berdasarkan dari preliminary WPS. Nah, benda kerja ini atau tes kupon ini yang nanti akan kita uji. Nah, selama pembuatan itu kan kita ada kayak arusnya berapa, voltase berapa, itu kita sebut namanya sebagai parameter pengelasan. Ya, di sini parameter pengelasan itu ada banyak. Nanti kita akan melihat masing-masing di kode ini. Nah, intinya yang ada di preliminary WPS itu misalnya ketika kita buat tes kupon itu dicatat seperti jenis benda kerjanya apa, jenis base metalnya, filler metalnya, kemudian arus, voltase, temperatur. Nah, ini semua dicatat, dimasukkan dalam form yang namanya form PQR. Oke. Pokoknya semua hal itu harus tercatat ketika kita melakukan PQR. Bahkan ketika kita menggunakan oven untuk memanaskan elektrod, itu kita juga harus mencatat bahwa suhu ovennya berapa, seperti itu. Oke, nah kemudian dilakukanlah pengelasan atau pembuatan tes kupon ini. Mulai dari root, dicatat parameter pengelasannya, masukkan ke form PQR, kemudian hot pass, catat lagi, sampai capping itu semua tercatat pada form PQR. Nah, setelah itu baru sudah selesai tes kuponnya. Baru setelah tes kupon selesai, kita akan melakukan pengujiannya. Pengujiannya mulai dari mana? Pengujiannya kita cek dahulu ini kualitas dari las-lasannya. Kualitas dari las-lasan itu dilihat dari mana? Dilihat dari visual dan radiografi. Jadi dua uji ini untuk ngecek kualitas dari weld. Jadi di sini ada dua. Nah, kalau untuk yang visual itu kita ngeceknya hanya dari permukaannya saja, dari surface-nya saja. Biasanya kalau dilakukan tes visual ini sudah ada cacat, maka harus dilakukan tes ulang lagi.
buat tes kupon yang baru lagi. Oke, setelah visual lolos, maka kita akan melakukan kualitas dari las-lasan di bagian internalnya, di bagian dalamnya. Biasanya pakai radiografi. Ini bisa kita pakai radiografi atau bisa pakai ultrasonic test. Radiografi itu contohnya adalah kayak misalnya kita cek ronsen ya. Jadi ketika kita cek ronsen, itu yang kita lihat itu kan tulang-tulang kita. Apakah ada tulang yang patah atau ada yang retak. Nah, sama dengan las-lasan. Yang dicek dari hasil radiografi ini adalah ada nggak sih lack of fusion atau slack inclusion, porosity, cacat-cacat yang terdapat di dalam dari las-lasan yang nggak kelihatan dari luar seperti itu. Nah, kalau radiografi oke, visual oke, berarti las-lasannya weld-nya itu adalah soundness atau kualitasnya bagus. Nah, setelah itu baru kita ngecek kekuatan atau mechanical properties-nya, sifat mekanik dari sambungan tersebut. Yaitu pakai apa? Pakai mechanical test. Mechanical test ini bisa berupa tensile, bisa berupa bending, bisa berupa hardness test. Nah, ini kita cek berdasarkan yang diminta oleh kode dan yang diminta oleh perjanjian kontrak. Di kode biasanya akan diberi mechanical test yang minimum. Jadi biasanya kalau di AWS ini mechanical test yang harus dilakukan itu biasanya tensile sama bending. Tetapi kalau nanti klien itu minta misalnya dilakukan impact karena tertulis di kontrak, maka ya welding inspector harus membuat tes impact CVN, Charpy V-Notes test. Kalau perlu buat hardness, maka dilakukan hardness juga. Atau mungkin dilakukan uji korosi, ya maka harus dilakukan pengujian korosi. Walaupun di D1.1 itu tidak diminta. Tetapi kalau di kontrak dibilang harus dilakukan uji korosi dengan metode misalnya dari DNV, maka ya welding inspector harus melakukan pengujian itu. Nah, dari pengujian-pengujian ini kan akan muncul hasil-hasilnya kan. Oh, hasil visual, apakah ada cacatnya, ataukah kalau ada cacat itu masih masuk di toleransi, radiografi juga seperti itu, mechanical test juga seperti itu, pasti ada hasilnya. Nah, hasil-hasil tes tersebut itu dirangkum, bukan dirangkum, disusun, dikelompokkan menjadi satu, disusun dengan parameter pengelasan PQR yang dicatat sebelumnya ketika buat tes kupon, itu kan ada parameter pengelasannya. Nah, itu dijadikan satu menjadi satu dokumen PQR. Jadi di dokumen PQR itu kalau kita lihat itu nanti ada catatan rekaman soal parameter pengelasan, terus ditambah dengan hasil uji visual, radiografi, dan mechanical test. Nah, itu adalah satu dokumen PQR. Oke ya. Nah, dari dokumen PQR tersebut yang ada parameter pengelasannya, itu kemudian dicek. Misalkan semuanya ini lolos nih, pengujiannya lolos, visual, radiografi, mechanical test, ini semua sudah lolos uji. Maka berdasarkan rekaman dari
rekaman parameter las, misalnya ketika PQR dicatat arus yang digunakan 100. Maka dari data arus 100 ampere tersebut itu dibuat WPS-nya. Dibuat WPS-nya berdasarkan apa? Berdasarkan toleransi yang digunakan di dalam kode. Misalnya toleransinya plus minus 10%, maka nilai plus minus 10% dari data PQR itu akan digunakan menjadi rentang dari WPS. Jadi kalau di data PQR 100 ampere, maka plus minus 10% menjadi 90 sampai 110 ampere. Oke ya, bisa. Ini contoh. Misal PQR arusnya adalah 100 ampere. Kemudian di kode toleransinya adalah plus minus 10%. Maka di WPS arusnya, nah arus di WPS itu atau parameter di WPS itu tidak boleh dia tidak boleh dia itu spesifik 100 ampere. Kenapa? Karena kalau spesifik 100 ampere itu sangat susah. Jadi nanti kasihan weldernya. Jadi di WPS itu parameternya itu pasti ada rentang. Nah, karena berdasarkan kode itu parameter ininya adalah plus minus 10%, maka di WPS itu ditulis ya 90 ampere sampai 110 ampere. Seperti itu. Nah, ini poin yang ini buat WPS berdasarkan data PQR itu adalah maksud contoh dari misalnya yang arus tadi. Ya. Nah, ini. Nah, itu adalah pekerjaan dari seorang welding inspector. Begitu nanti sudah tersusun oleh WPS-nya, maka itu akan dicek lagi sama welding engineer-nya. Nah, ini misalnya kalau nanti ketika kalian magang, terus perusahaan ada melakukan proses PQR, nah saya sarankan sebaiknya untuk mengikuti proses tersebut ya sambil belajar, sampai misalnya bisa dapat WPS-nya bagaimana. Oke, nah dari situ baru dapat yang namanya WPS. Kita sebut sekarang namanya adalah sudah qualified WPS, qualified WPS. Kalau sebelumnya preliminary, terus kemudian diuji, dan diuji itu ternyata hasilnya lolos, maka dia menjadi qualified. Nah, yang qualified ini baru kemudian dia akan nanti dilanjutkan untuk digunakan pada welder test atau digunakan untuk di lapangan untuk proses fabrikasinya. Oke. Nah, ini gambaran apa sih yang harus dilakukan, kemudian gambaran juga kenapa kita kok harus belajar soal kode, AWS, ASME, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dengan misalnya buat apa, dari sini clear ya. Nah, sekarang kita mulai dari gimana sih kita membuat tes kupon tadi. Nah, pertama kita harus ngecek dulu tes kupon yang akan kita buat itu nanti digunakan untuk posisi apa. Ya, jadi misalnya, oh kita mau buat tes kupon, ternyata di
preliminary WPS-nya itu digunakan 1G. Nah, kalau 1G, maka dia hanya bisa digunakan untuk posisi flat semua, bawah tangan semua. Jangan kita menggunakan posisi 1G, tetapi nanti kita mau buatnya untuk WPS yang overhead, ya, maka nggak bisa. Ya, jadi di sini harus dilihat posisinya seperti apa. Nah, ini ada di klausa 6.4. Nah, ini silahkan ya kalau saya belajarnya, saya tandain, saya lipat atau saya pakai kasih post-it, saya tulis coret-coret klausa 6 ngacu ke tabel berapa, ini akan berhubungan sama posisi. Nah, di sini misalkan di tabel 6.1 kita menggunakan, pertama baca dulu ya judulnya. Kemarin yang UTS kemarin banyak yang salah. Jadi tabel 6.1 judulnya apa? WPS Qualification. WPS Qualification. Berarti tabel ini hanya digunakan untuk kita menguji prosedur. Tetapi tidak digunakan kalau kita untuk welder test. Nah, ini harus dicek. Kemudian judulnya apa? Ini harus dibaca juga maksudnya apa. Oke, jadi secara ringkasnya tabel 6.1 itu adalah tabel yang kita gunakan untuk ngecek kalau tes kupon PQR kita menggunakan posisi tertentu, misalkan 1G, maka kita bisa menggunakan posisi dari tes kupon itu untuk WPS posisi apa, seperti itu. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa di kolom bagian kiri, qualification test, ini adalah posisi dari tes kuponnya. Tes kuponnya bentuknya apa? Bentuknya berupa plat. Ya. Nah, tes kupon dengan posisi apa? Posisi 1G. Kemudian tes kuponnya adalah CJP. Jadi bentuknya groove. Kemudian di sini ada posisinya. Nah, kalau kita menggunakan tes kupon, kita melakukan PQR dengan tes kupon 1G, maka WPS yang bisa kita buat itu adalah untuk ya ini, untuk pengelasan plat. Kalau untuk pengelasan plat, maka kita bisa menggunakan WPS untuk posisi yang flat. Kemudian untuk yang PJP juga demikian, bahkan untuk yang fillet. Ya, jadi sambungan tes kupon berupa CJP itu bisa digunakan untuk WPS CJP maupun PJP atau fillet yang posisinya harus sesuai dengan tabel ini. Ya. Nah, kalau kita mau, ini kan untuk tes kuponnya plat digunakan untuk WPS ngelas plat. Nah, kalau WPS-nya digunakan untuk pipa, itu bagaimana? Ini ada di kolom yang di tengah ini, yang production pipe welding. Bisa saja, tetapi ada syaratnya. Kalau tes kuponnya berupa plat, maka kita bisa buat WPS pipa dengan ukuran, nah, diameternya
minimal 24 inci atau 600 mili. Kalau pipa yang lebih kecil dari diameter 24 inci, kita tidak bisa menggunakan tes kupon ini. Nah, di sini jadi tes kupon plat bisa digunakan untuk WPS pipa jika pipanya diameternya lebih dari 24 inci. Paling kecil diameternya 24 inci. Nah, ini terus kemudian untuk box tube itu ini adalah seperti pipa, tetapi bentuknya adalah kotak. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah box tube. Oke. Kemudian selain itu bisa juga kita gunakan untuk ngelas tes kuponnya berupa fillet. Ya, kalau dia fillet, maka WPS yang bisa kita gunakan ya cuma untuk fillet saja, tidak bisa untuk WPS yang groove seperti ini. Oke, suara saya terdengar atau tertutup hujan ya? Dengar kok, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya harus ngelas atau WPS-nya perlu posisi all position, untuk flat harus bisa masuk, untuk horizontal harus bisa, vertikal bisa, terus kemudian overhead juga bisa, maka biasanya ya kalau kita ngelas atau kita buat plat, maka kita harus buat 4 posisi ini atau paling enggak 3 posisi ini, 2G, 3G, 4G. Kalau kita mau mengcover semua posisi, all position. Dan tes kuponnya berupa plat. Atau option yang kedua adalah kita menggunakan tes kupon yang bentuknya bukan plat tetapi berupa pipa. Atau di sini disebutnya adalah tubular. Nah, jadi biasanya kalau kita menggunakan pipa, tes kuponnya menggunakan pipa, kemudian posisinya adalah 5G, ya, yang ini adalah pipa, terus kemudian ini adalah elektrodnya, elektrodnya itu akan jalan, pipanya diam, statis, sementara ini katakan elektrod PQR, pipa 5G. Nah, kalau kita menggunakan tes kuponnya berupa pipa dan posisinya 5G, jadi pipanya kondisinya tetap, tetapi elektrod yang di sini itu bergerak, naik ke atas, berputar, maka kita bisa menggunakan satu tes kupon pipa itu untuk WPS dengan all position, seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat nanti ada di klausa 10, tabel 10.8. Tapi di sini kita fokuskan dulu di yang plat saja. Jadi kalau plat, kita kalau mau all position, WPS untuk all position
dari tabel 6.1 kita harus membuat tes kupon ada 3, yaitu yang posisinya 2G untuk mengcover flat dan horizontal, kemudian 3G, kemudian 4G. Tetapi kalau nanti kita lihat di tabel 10.8, kita hanya perlu buat satu tes kupon berupa pipa. Nah, itu langsung dia bisa mengcover semua posisi tadi. Nah, itu keunggulan ketika kita membuat tes kupon pipa dan beda dengan tes kupon yang berupa plat. Oke. Nah, dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah kalau tidak ada berikutnya adalah oke, tes kupon apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk pengujian WPS? Nah, itu ada 3 ya. Apakah kita mau nguji tes kupon untuk complete join, full, atau untuk PJP, partial joint penetration, atau untuk fillet? Ya, kalau untuk fillet, kalau kita mau buat WPS untuk fillet saja, maka kita bisa membuat tes kuponnya itu berupa fillet saja, berupa T-join katakan. Nah, kalau kita mau buat tes kuponnya itu adalah yang CCP, maka WPS yang kita buat itu bisa digunakan untuk WPS CCP sendiri, WPS PJP, maupun WPS yang fillet. Oke, nah biasanya kalau kita mau buat PQR, biasanya biar dapat coverage atau cakupannya luas, itu biasanya kita nguji untuk yang CJP langsung saja, complete join. Nah, jadi pertama pasti akan bertanya, kita buat tes kuponnya itu ukuran berapa sih? Terus apa saja sih yang akan kita uji? Nah, itu di D1.1 ini sudah diterangkan ya, bahwa kalau kita mau menguji untuk CJP, maka tes kuponnya bisa melihat di ini, di gambar 6.5 sampai 6.7. Nah, 6.5 itu biasanya digunakan untuk proses ESG, ESW yang kita biasanya nggak pernah pakai di Batam ya. Nah, yang sering dipakai itu adalah ya ini gambar 6.6 maupun gambar 6.7. Jadi flow-nya atau aliran berpikirnya adalah, oh saya disuruh buat misalkan baca dari preliminary WPS, oh kita perlu buat tes kupon berupa plat. Nah, bentuknya seperti apa? Ya kita harus melihat di gambar figure titik 6 atau figure 6.7. Ya. Nah, perbedaannya ada di mana sih? Perbedaannya adalah kembali lagi lihat di judulnya. Di sini ada tulisan WPS qualification. Oh, WPS qualification. Artinya gambar ini digunakan untuk kualifikasi prosedur. Jangan
harus teliti kalau nanti ada di bawah sini ini ada tulisan performance qualification atau welder qualification. Nah, itu digunakan untuk welder test. Oke. Nah, setelah kita yakin ini digunakan untuk prosedur, maka kita lihat bedanya. Bedanya itu terdapat di ketebalan tes kuponnya. Ya. Jadi kalau di sini yang 6.6 itu adalah untuk ketebalan tes kupon lebih dari 10 mili over 38 inch bracket 10 mm thick. Nah, maksudnya 6.6 ini digunakan ketika kita melakukan tes kupon tebalnya lebih dari 10 mili. Kalau tes kuponnya kita itu kurang dari 10 mili atau 10 mili pas, maka kita bisa menggunakan figure 6.7. Ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat. Misalnya kita buat tes kupon dengan ketebalan 12 mili, maka cek apakah masuk di 6.6 atau di figure 6.7. Oh, 12 mili berarti masuk di 6.6. Nah, ini. Nah, bedanya apa 6.6 di sini? Di 6.6 itu ada dua, yaitu yang di sini disebut longitudinal dan transverse band specimen. Nah, yang kita pakai untuk PQR itu umumnya yang di sini, yang transverse band specimen. Ya. Nah, kalau kita menggunakan filler metal yang tidak ada standarnya, baru kita menggunakan yang ini, yang nomor 1. Tetapi kalau kita menggunakan filler metal yang sudah ada standar, misalnya pakai E715, 716, yang sudah biasa dipakai di lapangan, biasa dipakai di fabrikasi, maka kita selalu mengacunya ke yang nomor 2, ke transverse band specimen. Nah, di sini sudah ada ukurannya ya. Ini adalah ukurannya. Ya, ini ukuran dari tes kuponnya. Bisa dilihat panjangnya 380 mili sampai atau 525 mili. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggunakan ini ukuran yang lebih besar lagi, ini juga dipersilahkan. Tetapi yang digunakan ini biasanya adalah ukuran yang yang minimum lah. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada garis diputus-putus. Ini adalah garis yang dipotong ya. Jadi nanti akan dipotong, dipotong, dipotong seperti ini. Ini juga dipotong. Nah, potongan dari tes kupon ini yang nanti akan digunakan untuk membuat spesimennya. Jadi, misalnya kita udah ngelas, kemudian akan kita kita apa? Kita potong-potong mau dijadikan spesimen uji. Spesimen uji itu bisa spesimen bending, spesimen tensile, spesimen hardness, spesimen impact, maka kita motongnya berdasarkan gambar ini. Nah, pertama ada
ujung yang atas dengan yang ujung yang bawah ada tulisan discard. Discard itu maksudnya itu adalah yang dibuang. Biasanya kita buang kurang lebih 1 inci. Mau dibuang lebih juga nggak apa-apa, 2 inci katakan, karena tes kuponnya besar. Ya, dipersilahkan. Tapi minimum kita buang 1 inci saja. Di ujung awal, ujung akhir kita potong, buang. Kemudian ada spesimen sideband, kemudian seterusnya ada reduce section tension spesimen itu maksudnya untuk spesimen tensile, kemudian ada sideband lagi, kemudian ada CVN kalau dipakai, kalau nggak ada ya udah bisa dipakai untuk misalnya hardness, untuk makro itu biasa ngambil di tengah. Baru kemudian mulai dari yang paling ujung lagi itu adalah bending, tensile, kemudian bending lagi. Nah, pemotongannya ini biasa kita menggunakan gergaji ya. Jadi tidak menggunakan plasma, tidak menggunakan cutting tool karena ditakutkan panasnya itu malah akan mengubah sifat dari mekaniknya. Oke, jadi ini cara apa ya? Cara membuat tes kupon, menentukan ukuran tes kupon, kemudian memotong-motong untuk spesimen. Ini lokasinya harus seperti ini, tidak boleh ditukar-tukar. Nah, beda dengan yang sebelahnya, bedanya cuma di kalau ini yang nomor 2, ini adalah 6.7, digunakan kalau kita menggunakan tes kupon yang ukurannya 10 mm ke bawah. Misalnya kita buat tes kupon dengan ketebalan 8 mili, maka ya kita buat pengujiannya, tes kuponnya seperti ini. Awalnya dipotong dulu, di-discard, dibuang, kemudian ada tensile dulu, baru kemudian root band, kemudian face bending, dan seterusnya. Nah, ini apa ya? Ini cara mempersiapkan tes kupon dan pemotongannya. Oke. Kita lanjut. Nggak ada yang tanya. Nah, dari tadi kan kita sudah ini ya, kita sudah dapat ukuran tes kuponnya berapa, terus cara motongnya berapa. Nah, berikutnya berdasarkan dari tabel 6.2 sini. Nah, kemudian kita juga lihat 6.2 itu judulnya apa sih? WPS Qualification. Oh, berarti tabel ini digunakan untuk kualifikasi prosedur. Nah, di sini tabel 6.2 itu menyatakan bahwa jenis pengujian apa saja dan berapa spesimen yang diperlukan untuk melakukan mechanical test. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kita tadi menggunakan tes kupon ya. Tes kuponnya ketebalan atau T-nya sama dengan 12 mili. Oke. Nah, tes kupon ketebalan 12 mili, maka kita
cek di tabel 6.2 pengujian apa saja yang harus dilakukan untuk mechanical test. Oke, dari tes kupon 12 mili, maka kita lihat di kolom di sini. Nah, di kolom ini adalah menunjukkan ketebalan tes kuponnya ya. Jadi di sini ada dibagi, yang pertama adalah antara 3 mili sampai 10 mili. Yang grup kedua adalah ketebalan lebih dari 10 mili sampai kurang dari 25 mili. Yang ketiga itu ketebalan lebih dari 25 mili. Nah, karena kita tes kuponnya adalah 12 mili, maka ini masuk ke grup yang di tengah, yang nomor 2. Maka di sini tertulis bahwa kalau tes kupon kita antara 10 sampai 25, maka yang diperlukan pengujiannya adalah reduce section tension atau kita sebut namanya tensile. Tensile test ya. Nah, tensile test, kemudian jumlah spesimen yang diperlukan berapa? Di sini ada 2. Jadi harus dibuat 2 spesimen tensile. Berikutnya untuk bending, apakah kita perlu root band? Oh, ternyata tidak, karena itu strip. Face band tidak juga. Ya, bendingnya kita pakai apa? Oh, bendingnya ternyata kita pakai side band. Jumlah spesimennya adalah 4. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kita misalnya pakai yang ukuran 8 mili, tes kuponnya 8 mili, maka yang dipakai adalah yang tensilenya ada 2. Oh, ternyata dia pakai root band-nya 2, face band-nya juga 2. Nah, sementara di sini ada tulisan footnote. Footnote di apa maksudnya? Kita cek di footnote di ini. Nah, footnote di bilang bahwa kalau kita tes kuponnya adalah 10 mili, ya, maka kita bisa menggantikan root band, ya, root band dan face band ini diganti dengan side band. Jadi ini hanya khusus ketika ketebalan tes kupon itu adalah 10 mili, maka kita bisa menggunakan banding test itu, bisa milih kita mau root band dan face band, atau kita mau ganti semua menjadi side band. Nah, kalau kita mau ganti side band, maka ya face band-nya yang tadinya 2 pieces, 2 spesimen, ya diganti dengan side band 2 spesimen. Root band-nya diganti menjadi 2 spesimen side band. Dan total akan ada 4 spesimen side band. Seperti itu. Nah, kemudian di kolom yang terakhir, ini ada nominal base metal thickness qualified. Ini digunakan misalnya kalau saya menggunakan tes kupon sebesar T, setebal T, maka WPS yang akan saya buat berdasarkan tes kupon ini adalah ketebalannya minimal 1/8 mili, ya, maaf, 1/8 inci. 1/8 inci itu kurang lebih 3 mili, ya. Kemudian maksimumnya itu adalah 2 kali ketebalan dari tes kuponnya.
Nah, kalau sekarang misalnya kalau tes kupon saya 12 mili, maka PQR yang saya buat itu bisa digunakan untuk WPS ketebalan berapa ya? Ada yang bisa jawab? Tes kupon 12 mili, maka WPS-nya bisa ketebalan berapa? Ada yang mau jawab? Oke, Sopian Kamal, udah? Tidak ada? Iya, Pak. Saya, Pak. Yuk. Nah, gimana pertanyaan tadi? Kalau saya pakai tes kupon 12 mili, maka WPS-nya digunakan untuk ukuran ketebalan berapa? 12 ya, Pak. Ya, tes kuponnya kan di sini 12 mili nih. Berarti kan dia masuk ke grup yang nomor 2 ini kan. Iya, Pak. Nah, dari situ WPS-nya itu bisa digunakan ke ketebalan berapa saja. Ini kan, tes kupon 12 mili, dia masuk di sini, grup nomor 2, kelompok nomor 2 ini. Kemudian di WPS-nya, ini coba cek di yang paling kolom paling kanan. Nah, WPS-nya bisa digunakan untuk plat berapa saja. Minimum berapa, maksimum berapa. Gimana? Ada yang mau bantu? Nah, ini Sofyan. Maksimal 24 mm ya, Pak. Oke. Berapa saja? Satu, Sendri ya? Ya, Pak. 3 mm maksimalnya 24 mm, Pak. Nah. Oke, jadi ya sama. Jadi kalau kita punya tes kuponnya itu adalah 12 mili, maka WPS-nya itu nanti akan digunakan untuk minimalnya itu adalah 1/8 inci atau sini bawahnya saya tulis deh. 1/8 inci itu adalah 3 mili. Ya, 1/8 inci atau 3 mili. Maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 2 kalinya. 2 kali tes kupon. Berarti 2 kali 12 mili yaitu 24 mili. Seperti itu. Ya. Nah, itu kalau untuk yang ini, yang 2T seperti ini. Nah, kalau yang lain unlimited artinya ya ketebalannya tidak dibatasi. Bisa jadi sangat tebal seperti itu. Nah, ini maksud ya, maksud
apa yang dimaksud dengan namanya nominal base metal thickness qualified. Jadi yang ada tulisannya qualified ini adalah digunakan nanti ketika kita nyusun di WPS, rentang minimum sama maksimum di WPS itu berapa, itu ada ditulis di sini, di qualified ini. Ya, jadi dipahami, kita punya data tes kupon, data dari PGR di sebelah kiri, terus kita mau buat WPS-nya. Kalau di PGR itu datanya itu berupa satu saja khusus, maka di WPS-nya itu pasti berupa rentang. Nah, kalau kita pakai tes kupon 12 mili, maka itu adalah PGR-nya. Di WPS-nya, rentangnya ini bisa digunakan untuk pengelasan fabrikasi, ketebalannya 3 mm, maksimumnya 24 mm karena 2T seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, untuk yang ini CJP maksudnya adalah ketika kita melakukan kualifikasi CJP itu kita bisa menggunakan ini apa tes kuponnya itu welding joint, weld jointnya itu ngacu ke gambar gambar figure 5.2. Ngujinya caranya adalah pakai CJP, yaitu yang ada di 6 titik berapa ini tadi? 6.2 ini. Jadi kalau kita punya preliminary-nya adalah nguji PJP, maka kita gambarnya ngacunya ke gambar 5.2, ngujinya pakai 6.2, atau kalau gambarnya nggak ada di 5.2, tapi PJP, ngujinya bisa menggunakan 6.2, atau kita menggunakan langsung tabel 6.3 untuk PJP. Bedanya apa? Bedanya kalau di tabel 6.3 ini hanya ditambahkan plus yang namanya makro etching, atau mungkin kalau di lapangan kita sebutnya itu adalah ETSA. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? ETSA. Atau yang keempat, bentuk dari tes kuponnya bisa berupa, ini bukan glare ya, tapi flare. Flare itu bentuknya kayak flare itu tuh bentuknya seperti ini. Ini misalkan plat dibengkokkan, sini juga plat dibengkokkan, disatukan. Nah, terus kemudian dia dilas di sini. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan flare. Bentar ya.
Maaf ya, tadi ada panggilan tugas juga. Oke, itu adalah untuk PJP, kurang lebih seperti itu ya. Intinya sih kita biasanya kalau mau umumnya yang digunakan itu adalah yang CJP, tapi kalau misalnya nanti harus ada pengujian PJP, maka kemungkinan 4 tes kupon ini pilih salah satu saja, mau pakai yang mana, seperti itu. Nah, yang ketiga, oh iya, ini beda dengan yang ini ya, yang apa? Tadi kan 6.2 ini terkait dengan yang apa? Yang CJP, maka yang 6.3 bedanya dengan 6.2 itu adalah tambahan makro etching atau tes makro lah, uji makro lah di sini. Nah, di sini tuh ininya apa? Bedanya dengan yang CJP tadi. Oke, makro itu apa? Nanti bentuknya seperti apa? Mungkin nanti akan saya tunjukkan ya di sini, di slide berikutnya. Nah, yang ketiga, tadi kan sudah ada CJP, PJP. Yang ketiga itu adalah fillet. Nah, fillet itu kita biasanya nguji tes kuponnya itu satu dia berupa T-joint, jadi plat ya, T-joint plat saja. Atau ada juga yang nanti bentuknya adalah untuk pipa. Nah, di sini, jadi kalau kita untuk nguji fillet, tes kuponnya itu pasti ada kemungkinan 2. Kalau mau berupa plat, itu adalah T-joint. Kemudian fillet untuk pipa, seperti ini. Nah, gambarnya. Nah, gambarnya kurang lebih ini. Kalau kita mau nguji T-joint saja, maka kita pakai gambar di 6.15 ya di sini. Di sini kita akan melakukan pengelasannya, ukurannya juga sudah ada di sini. Misalnya ini ada panjangnya sebesar, Nah, setelah kita melakukan uji NDT, uji visual, uji radiografi, maka baru kita akan, dan hasilnya itu lulus, tidak ada repair, maka kita akan melakukan pengujian mechanical test. Yang pertama apa? Yaitu bending. Nah, yang perlu dicek itu nanti adalah untuk preparasi, itu bisa melihat di gambar 6.8 dan 6.9. 6.8 itu kalau nggak salah untuk root band dan face band. Sementara untuk yang 6.9 itu untuk ini, untuk sideband. Kemudian untuk yang figure 6.8 ini digunakan untuk face band dan root band. Nah, jadi yang tes kupon yang plat tadi dipotong-potong sesuai dengan gambar yang pertama tadi, kemudian dilakukan machining, ya, di apa? Di milling, di freeze, kemudian
dia nanti perlu digerinda, kemudian nanti dilakukan pokoknya machining lah, baru kemudian dia akan dilakukan bendingnya. Bendingnya nanti bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah kalau enggak root band, face band, karena ukurannya lebar, sekitar 40 mili. Ini adalah ini. Kalau side band biasanya lebih tipis, sekitar 10 mili. Nah, di sini acceptance kriterianya adalah, atau inspeksi yang dilakukan pertama itu adalah melihat di ini, di permukaan yang melengkung di sini. Ya, jadi di sini dicek nih, apakah di sini itu ada cacat, misalnya seperti ini. Kalau ada cacat, cacatnya ada berapa, panjangnya berapa, atau di tepian di sini. Misalnya di sini tepi dari spesimen mungkin ada cacat retak mulainya dari sini. Seperti itu. Atau ini ada retakan di sini. Nah, bukan di baliknya yang melengkung ini ya, yang di bawahnya ini tidak. Yang diamati adalah yang melengkung keluar seperti ini. Kemudian acceptance kriterianya bisa dilihat di sini, cuma 3 poin saja. Apakah ada cacat yang panjangnya lebih dari 3 mili, atau kalau enggak, sebenarnya kalau di total ada yang sampai 10 mili enggak, seperti itu. Misalnya ada cacat, tetapi ada cacat 4 mili, maka berdasarkan poin nomor 1, itu langsung reject, karena dia ada satu cacat langsung di atas lebih panjang dari 3 mili. Kalau ternyata ada cacat tapi panjangnya kurang dari 3 mili, maka cacat-cacat tadi dijumlahkan. Misalnya kalau ada 4 cacat, ada 4 cacat yang panjangnya kurang dari 3 mili, maka keempatnya dijumlahkan. Kalau dia total itu adalah kurang dari 10 mili, maka dia masuk toleransi. Kalau lebih, maka dia rejected. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah corner. Kalau dia muncul cacat seperti di pinggiran di sini. Kalau ada cacat di pinggiran di sini, ya masuknya di poin yang nomor 3. Kalau cacat tapi tidak ada slack, tidak ada lack of fusion, maka panjangnya 6 mili. Tapi kalau ternyata di situ cacat karena ada slack, maka acceptance-nya turun menjadi 3 mili. Ya, seperti itu. Ini belum pernah dipelajari ya. Oke, untuk berikutnya untuk tensile, biasanya juga ada tensile, dapat 2. Nah, gambar ini ada di gambar ini saya juga tidak hafal ya tensile. Ini ada di gambar 6.10. Nah, jadi untuk preparasi kita ngacu di figure 6.10 ya. Oh, ini ada di poin pertama. Preparasi spesimen mengacunya di 6.10. Ini terus kemudian bentuknya kurang lebih nanti akan jadi yang di gambar yang sebelah kiri. Ya.
Nah, ini ada yang warna hitam-hitam, ini itu adalah bekas etchingan, jadi menunjukkan, oh ini adalah sambungannya, seperti itu. Nah, nanti biasanya spesimen ini akan ditarik sampai dia patah, terus kemudian akan dicek. Ketika dia patah, pertama patahnya itu ada di mana, ya? Apakah dia ada di base metal ataukah ada di las-lasan, di filler wet metal. Nah, menurut D1.1 yang dicek itu adalah tensile strength-nya. Jadi tensile strength-nya tidak boleh kurang dari yang dinyatakan di tabel 6.1. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kalau kita lihat di tabel tabel 5, bukan tabel 6 ya. Tabel 53. Nah, misalnya saya pakai ASTM 53 grade B. Nah, dari tabel 5.3 di situ dibilang bahwa minimum tenselnya itu adalah 60 KSI. Minimum 60 KSI. Atau 415 MPa. Megapascal. Nah, ketika saya tes dengan tensile, maka tensile strength-nya itu tidak boleh kurang dari 60 KSI atau 415 MPa ini, biar dia lulus. Ya, kalau dia misalnya saya tarik ternyata saya dapat 400 MPa, maka tes saya itu adalah fail. Fail, maka harus dilakukan pengujian ulang lagi, retest. Seperti itu. Jadi perbandingannya ngacunya dari mana? Ngacunya ada di tabel 5.3. Dibandingkan nilai tensile hasil pengujian dengan tensile strength yang terdapat di tabel 5.3. Seperti itu. Kalau ternyata materialnya tidak ada di tabel 5.3, maka dicari ininya apa? Material datasheet-nya, MTR-nya. Baru di situ dicek apakah sama, lebih besar, atau kurang. Untuk kode yang lain, acceptance kriteria tensile akan berbeda lagi. Seperti itu. Oke. Nah, ini berikutnya etching ya. Jadi ini pernah lihat etching? Halo? Pernah lihat yang seperti ini belum? Potongan las-lasan yang ada bentuk-bentuk seperti ini? Halo? Belum kayaknya, Pak. Sama sekali belum ya? Oke, jadi di sini etching itu adalah kita itu potong las-lasannya melintang, terus kemudian kita machining di sini. Machiningnya itu kita amplas. Kalian kan mungkin pernah ngamplas pas di pengetahuan material untuk nguji mikroskop. Masih ingat kan? Itu kan diamplas kan bendanya? Benar? Kurang tahu Pak, soalnya belum melakukan ya Pak. Oh, belum pernah juga ya?
Waduh. Iya, Pak. Juga ya. Wah, jadi oke, ceritanya gampang. Jadi kalau ini, jadi makro itu adalah potongan lasan ini diamplas ya sampai sampai apa ya, berkilau lah, sampai kayak cermin, sampai kita bilangnya kilap atau kilau. Artinya kalau sampai kayak cermin itu artinya dia itu sudah rata ya. Jadi kalau dia nggak rata itu akan kelihatan buram. Nah di sini sampai berkilau, bisa jadi sampai grade 400, grade 600 kekasarannya. Kan kalau kita beli amplas itu ada kekasarannya kan. Misalnya kalau kayu pakai grade 80, kalau ini kita pakai grade 400 saja. Nah, setelah itu dilakukan, dicelupkan atau dioleskan dengan yang namanya larutan nital. Nital biasanya 10%. Nital itu apa? Nital itu adalah asam nitrat, HNO3, ditambahkan dengan etanol. Ya. Nah, jadi ini adalah cara uji makro. Dicelupkan ini sampai beberapa saat sampai muncul ini garis-garis yang hitam seperti ini. Nah, kemudian dia dibersihkan dengan air lah, air plus etanol, air, etanol juga seperti itu. Kemudian dilakukan di foto. Ya, jadi nanti yang dilihat adalah hasilnya seperti ini. Nah, pertama dipotong dulu, diamplas, terus kemudian bisa dicelupkan ke asam nitrat atau nital, kita bilangnya nital 10%. Setelah dicelupkan dengan nital, kemudian dia dibersihkan dengan etanol, dengan air sampai hilang, baru kemudian dilakukan foto. Nah, di sini yang dicari apa? Di sini ya dicari ya ada cacat nggak di dalamnya seperti itu. Nah, fotonya, nah di sini sudah ada gambar. Fotonya hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya ada ini garis ini. Ini yang kita sebut namanya sebagai fusion line. Ya. Kemudian antara fusion line di sini, nah ini ada yang warnanya agak gelap. Ini adalah yang kita sebut namanya sebagai HAZ, heat affected zone, karena dia bentuknya adalah apa ya? Hash sama ada areanya, bukan garis. Kalau fusion line itu kan cuma kelihatan garis saja. Nih, yang warnanya beda banget. Sementara kalau yang hash itu agak gelap. Nah, itu adalah hash. Di luar dari fusion line itu adalah hash. Baru kemudian di luarnya lagi itu adalah base metal. Nah, di sini di wet metal ketika kita melakukan macro etching yang kita lihat itu
apakah ada cacat-cacat las yang muncul di weld metal ini. Misalnya slag inclusion, porosity, lack of fusion, itu kita cek di sini, ada tidak. Ini sebenarnya kalau nggak salah, ini juga ada. Nah, kalau di PJP itu untuk ngecek ukurannya apakah benar kedalamannya sampai yang diinginkan. Kalau untuk fillet, apakah rootnya itu fusi, leg-nya itu juga diinginkan sama seperti yang diinginkan di preliminary WPS. Minimum leg size itu masuk seperti itu. Terus apakah ada crack, ada cacat las yang lain, itu semua bisa dilihat. Itu jadi kayak acceptance kriteria untuk makro test. Nah, biasanya selain makro test itu juga dilakukan pengujian hardness ya, yang bentuknya titik-titik di sini ada nomor 21, 16 dan sebagainya. Itu adalah titik-titik pengujian hardness. Dia biasanya menggunakan hardness Vickers. Jadi uji hardness itu adalah di bawah capping, di bawah root, atau ini capping yang bawahnya, ini juga diuji, di rootnya itu juga diuji. Nah, di bagian capping, katakan di bagian base metal, itu kekerasannya berapa saja. Kemudian di bagian hash, itu juga diuji kekerasannya. Di weld metal, diukur hardness-nya berapa, dan hash lagi berapa, dan base metal lagi juga seperti itu. Tetapi yang wajib dilakukan itu harus, misalkan untuk D1.1 itu biasanya tensile dengan bending saja. Mungkin ditambah dengan makro. Yang lainnya, sisanya itu adalah opsional atau tergantung dari kontrak. Kalau di kontrak diminta, maka ya harus kita buat. Oke, jadi kurang lebih ini ya, ini pengujian. Jadi untuk PQR, ada yang mau ini? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kalau misalnya uji tenselnya satu gagal, satu berhasil, atau dua-duanya gagal, maka yang gagal tersebut, nih, spesimen yang failed tadi itu bukan harus, bisa diberi kesempatan untuk dites ulang. Ya, jadi pengujian spesimen yang gagal itu bisa dilakukan pengujian ulang, tetapi syaratnya harus dilakukan 2 kali. Ya, jadi misalnya saya buat uji tensel ada 2, tes spesimen nomor 1 berhasil, tetapi yang kedua failed, gagal, maka saya harus ngulang yang gagal itu saja. Satu spesimen gagal itu diuji 2 kali. Diuji dengan 2 spesimen yang baru. Nah, spesimen yang buat uji ulang ini atau buat spesimen retest ini, spesimen retest ini bisa mengambil di tes kupon yang tadi sudah dibuat kalau masih ada sisa. Ya, jadi karena itu biasanya buat tes kupon itu enggak mepet-mepet, enggak sangat minimalis katakan, tetapi diberi yang lebih panjang lagi biar kalau ada yang gagal itu bisa
retest menggunakan tes kupon yang sama. Tetapi kalau kita tidak punya tes kupon lagi atau sudah habis, maka kita bisa membuat tes kupon yang baru dengan PQR yang sama, dan di situ baru digunakan untuk menguji spesimen yang gagal itu saja. Tidak perlu menguji semua, tetapi hanya untuk menguji spesimen yang gagal itu saja. Nah, jadi itu adalah ininya ya, alurnya. Kita buat PQR, kita buat pengujian, acceptance-nya seperti apa. Kalau ada gagal, harus diuji ulang lagi. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau diomongkan? Nggak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ya sudah, kita tutup saja. Minggu depan kita